mulai tampak ya, dan ini adalah tahun terakhir untuk afirmasi honorer. Oleh karena itu yang tadi pertanyaan muncul, Pak, yang belum 2 tahun dan belum ikut tes bagaimana? Sudah jelas harus cari alternatif, bekerja di tempat lain atau ikut seleksi lewat jalur CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, kita perlu berani menyampaikan yang mendasar kepada calon ASN yang sudah tidak bisa diangkat. Di peluangmu sudah nggak ada. Lupa kenapa nggak ada? Karena kamu nggak ikut tes. Paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025. Selanjutnya gimana? Kamu harus cari kerjaan yang lain. Clear. Kenapa sampai 31 Desember? Karena kontrak pegawainya sampai tanggal itu. Jadi ini rekan-rekan semuanya, kita perlu firm untuk tidak memberikan harapan yang sesungguhnya itu bukan harapan. Kalau kondisi ekonomi membaik, pendapatan daerah meningkat, transfer pusat ke daerah meningkat, yang paruh waktu, yang rajin-rajin, yang bagus-bagus, bertahap diangkat menjadi penuh waktu. Dalam acara Forum Evaluasi Seleksi PPPK Tahap 2 tahun 2024, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Zudan menyampaikan penegasan bagi mereka non-ASN yang belum pernah mengikuti seleksi CASN 2024. Acara yang digelar di Banyuwangi ini diikuti oleh sejumlah pimpinan unit kepegawaian kementerian dan lembaga daerah. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Profesor Zudan Arif, menegaskan bahwa penyelesaian afirmasi tenaga honorer akan berakhir tahun ini. Pemerintah menargetkan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir penyelesaian tenaga honorer. Jadi bagi tenaga honorer non-database BKN, silahkan cari alternatif lain misalnya melalui jalur seleksi CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya, terang Kepala BKN. Sementara untuk honorer database BKN akan diakomodir pemerintah melalui skema paruh waktu. Pemerintah juga menyediakan opsi bahwa tenaga non-ASN database BKN yang ditampung dalam skema paruh waktu, bisa suatu saat diangkat secara bertahap menjadi penuh waktu jika kondisi ekonomi daerah sudah mumpuni sehingga bisa mengalokasikan belanja pegawai untuk penuh waktu, tegas Kepala BKN. Jadi dalam hal ini para tenaga non-ASN yang sudah terdata BKN yang sudah mempunyai kode R2 dan R3 berpeluang sangat besar untuk menjadi P3K penuh waktu meskipun skemanya harus melalui paruh waktu terlebih dahulu. Profesor Zudan juga menyatakan dengan tegas bahwa bagi non-ASN yang saat ini masih bekerja di lingkungan instansi pemerintah namun belum pernah mengikuti seleksi CASN 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2, maka mereka tidak akan mendapatkan peluang untuk diakomodir dalam skema ASN P3K paruh waktu. Yang masih akan mendapatkan kesempatan adalah bagi mereka yang tercatat sudah bekerja di lingkungan instansi pemerintah minimal 2 tahun semenjak sebelum diberlakukannya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan telah mengikuti seleksi tahap 2. Mereka ini disebut sebagai R4. R4 inilah nanti yang masih akan mendapatkan kesempatan untuk terus bekerja di lingkungan instansi pemerintah dan akan diakomodir menjadi ASN P3K paruh waktu. P3K paruh waktu diharapkan akan mampu menyelesaikan permasalahan non-ASN agar tuntas. Yang paling penting, perlu dipastikan bagi mereka para non-ASN tersebut apabila ingin dialihkan dari honorer menjadi ASN P3K paruh waktu, maka ia harus sudah mengikuti seleksi CAT, khususnya bagi yang honorer 2 tahun. Jika ia tidak mengikuti CAT, maka ia harus menerima nasib untuk segera keluar dari instansi pemerintah dan beralih mencari pekerjaan lain atau mendaftar kembali pada pengadaan CASN berikutnya namun tanpa afirmasi sebagai honorer. Dan saat ini proses persiapan untuk pengusulan sebagai P3K paruh waktu sedang berjalan. Instansi sedang mempersiapkan data non-ASN yang telah dimiliki oleh BKN dan diverifikasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK untuk selanjutnya dibuatkan surat bertanggung-jawaban mutlak atau SPTJM sebagai akses utama honorer tersebut bisa diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman pejuang ASN segera dialihkan seluruhnya menjadi ASN di tahun ini. Jangan lupa